yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Pajak berkaitan dengan pendapatan, pemilikan harga beli barang, dan lain-lain. Pajak ini bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Fungsi pajak. 1. Fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, maka semakin besar pula pendapatannya. 2. Fungsi alokasi. Fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk menandai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya untuk pembangunan sarana dan prasarana atau bahkan membangun sebagai sebuah infrastruktur. Fungsi distribusi atau pemerataan. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi. Artinya, dengan pendistribusian pajak secara merata, diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat. 4. Pajak berfungsi sebagai pengatur atau regulasi. Dalam fungsi ini, pajak digunakan sebagai pelindung produksi dalam negeri. Misalnya, pemerintah menetapkan bea masuk terhadap barang ekspor sehingga barang tersebut menjadi lebih mahal dibanding produk dalam negeri. Nah, bea itu masuk ke dalam kas negara. Manfaat pajak itu sendiri secara umum ada 4, yaitu pertama, membiayai pengeluaran negara yang bersifat self-inflicting, memberikan keuntungan seperti proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat. Yang ketiga, membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani. Yang keempat, membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara. Tarif pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama, tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak ini memakai persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Yang kedua, tarif pajak tetap konstan. Tarif pajak ini artinya tetap, tidak ada perubahan pada setiap dasar pengenaan pajak alias besar atau jumlah yang dibayarkan itu sama. Yang ketiga, tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak ini menggunakan persentase yang menurun setiap dasar pengenaan pajaknya. Yang keempat, tarif pajak progresif. Seperti yang sudah dijelaskan dengan contoh pengenaan tarif pajak kendaraan, bahwa persentase pajak